Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martil, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, yang alhamdulillah juga pada siang hari ini Allah mengguyurkan hujan dan mudah-mudahan ini menjadikan rahmat dan juga keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, seperti yang kita saksikan dalam VT atau tayangan tadi, bahwa keraguan-raguan sering kita hinggapi atau kebimbangan sering ada di dalam diri kita ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, apalagi keputusan yang itu besar. Nah yang menjadi pertanyaan adalah ketika keraguan-raguan atau kebimbangan itu terus menghinggapi hati atau diri kita, menjadi pertanyaan, jangan-jangan ini bagian dari bisikan atau godaan setan. Nah, bagaimana ketika hati ini terus diliputi oleh ragu-ragu dan kebimbangan? Yang perlu kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita, bagaimana menenangkan hati saat kita bimbang. Nah, guru-guru kita sudah hadir di tengah-tengah jamaah, ada Habibana Habib Ahmad Alkaf, kemudian juga Ustadz Arifin Nugroho, dan juga Ustazah Nur Fadlina akan menghadirkan atau memberikan tausiah kepada kita semua di siang hari ini. Pemirsa, langsung saja kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waja'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kami hormati, kami cintai Habibana Habib Ahmad Alkaf. Begitu juga dengan Ustazah Nur Fadlina dan para jamaah sekalian dari masjid kita tercinta, Masjid Nurul Amal. Masya Allah, kelihatan dari jamaahnya memang nurun ala nur, penuh cahaya. Dan cahayanya itu, saya terang banget masalahnya di sini. Kelihatan nih kuatnya cahaya, bukan dari lampu sorot tapi dari lampu, dari lampu kamera bukan, dari amal soleh. Dan insya Allah amal soleh itu gambaran hati. Karena kalau kita bicara ragu, bimbang, itu muaranya bukan di mata, muaranya bukan di telinga, muaranya bukan di tangan, di kaki, muaranya di hati. Di sini ada yang ragu, ada yang bimbang, ibu, ragu? Enggak ada. Bapak-bapak? Enggak ada. Ini dia. Mukmin itu punya panglima. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatun. Di dalam jiwa seorang mukmin itu jasadnya ada mudghah. Segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau itu segumpal darah itu baik, baik semuanya. Kalau segumpal darah itu rusak, rusak semuanya. Ala wahyal qalb.
Itulah dia yang namanya al-qalbu. Al-qalbu. Apa diartikan biasanya kita? Hati. Kalau dilihat dari bahasanya saja itu dari 3 huruf. Qaf, lam, ba. Ini unik ini. Ada yang jago bahasa Arab? Ada yang jago bahasa Arab, rata-rata jago ya. Karena jamaah saya itu kalau lagi berangkat umroh pada jago. Begitu kesasar ketemu askar langsung ihdinas siratal mustaqim. Itu askarnya enggak nyambung. Siratal ladzina, enggak. Tapi langsung tahu. Itu alhamdulillahnya kita sebagai seorang muslim yang dekat dengan Al-Quran. Bahasa-bahasa Al-Quran tiap hari kita baca. Dan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan hanya sekedar bahasa yang terucap, tetapi bahasa yang memiliki makna yang dalam. Termasuk diantaranya kalau bicara masalah hati. Hati artinya, hati dalam bahasa Arab kolbu. Kolbu itu kalau diambil dari qaf, lam, dan ba itu artinya bolak-balik. Ya. Jadi di antara sifat hati ini memang sesuai dengan namanya itu, bolak-balik. Ya. Makanya ada doa yang masyhur sekali buat yang sering hatinya itu was-was, bingung, bimbang. Apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Masya Allah. Wajar kalau di sini kelihatan wajahnya nggak ada yang ragu. Nggak ada yang bimbang. Sebab tiap hari sudah dibaca itu wiridnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah ini muqallib. Ya, membolak-balikkan. Berarti qalbun, hati itu memang diambil dari dasar yang dia itu bolak-balik. Nah, gitu. Makanya kadang-kadang hati begitu. Bapak mau sholat subuh. Sudah keluar tiba-tiba petir. Kira-kira gimana Pak? Bu, mau pengajian. Udah mau keluar, mendung. Ya. Terus tiba-tiba petir gerimis. Berangkat gak? Berangkat. Nanggung udah make upan. Enggak ya. Bukan itu. Tapi hatinya nih ya. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi pengajian ada sedikit halangan rintangan alam, mikirnya 7 kali. Coba kalau lagi pas ada bansos. Hujan petir bawa payung. Mohon maaf Habib. Berangkat itu. Lo pakai mantol, pakai payungnya padahal miring-miring gitu. Ditanya orang mau kemana? Ada pembagian? Tuh ya. Yang adik-adik nih. Kalau lagi ada pertandingan sepak bola. Masya Allah. Lebih cepat masuk stadion apa lebih cepat masuk masjid sholat Jumat? Ibu-ibu gak usah jawab, kan gak pernah masuk stadion. Stadion lebih cepat, coba bayangkan. 3 jam sebelum mulai itu udah ada di situ sholat Jumat. Kadang-kadang khotib sudah mulai baru pada Tuh kita mintanya ya muqallibal qulub. Kita diminta untuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Hati ini supaya ditetapkan. Ditetapkan bukan hanya dengan sesuatu yang membuat enak nafsu, bukan. Ditetapkan bukan dengan sesuatu yang membuat kita cuma senang dunia, bukan. Tetapi ditetapkan agar hati kita tetap dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya hati itu kan ada 3 kan. 1, qalbun salim. Seperti dalam surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari nanti yang gak lagi manfaat, itu namanya anak, harta, apa segala yang pernah kita kumpulkan di dunia, jabatan lah, apa segala macam. Kecuali hanya 1 yang manfaat, qalbun salim, hati yang selamat. Saat ini kita bangga kalau dapat piagam, saat ini kita bangga dapat ijazah, saat ini kita bangga dapat piala, saat ini kita bangga dapat bintang penghargaan. Tapi begitu sakaratul maut, itu sudah tidak ada arti. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah yang kedua namanya qalbun marid. Kalau qalbun salim yang hatinya terpaut terus kepada Allah. Tapi kalau qalbun marid, hati yang sakit, kadang-kadang terpaut, kadang-kadang jauh. Ya.
Nah kalau yang ketiga qalbun mayyit, hatinya betul-betul mati. Na'udzubillah. Yang gak ada sama sekali urusannya dengan Allah. Nah kalau didatangi oleh Mas Sofyan nih hati salim. Ya, kalau dengan orang soleh, klop, nah gitu. Ya saling menguatkan. Maka yang perlu untuk diwaspadai satu, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar hati kita tetap pada ketaatannya. Yang kedua dekat dengan ulama-ulama supaya hati kita terkoreksi menjadi hati yang salim. Dan insya Allah mudah-mudahan itu yang menghilangkan segala keraguan. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho, boleh duduk kembali. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita. Sebelum kita membahas bagaimana sesungguhnya keraguan dan kebimbangan, kita perlu menguatkan pemahaman kita bahwa hati, hakikat hati itu sendiri menurut Islam. Nah, karena tadi disampaikan oleh guru kita, muara daripada kebimbangan ataupun keraguan bukan hanya dari telinga, bukan dari penciuman atau yang lain, namun dari hati kita. Nah, membahas mengenai keraguan dan kebimbangan, perlu yang menjadi pertanyaan adalah, kebimbangan atau keraguan-raguan, waspadalah itu godaan atau bisikan dari syaitan. Nah, bagaimana selengkapnya insya Allah akan disampaikan oleh Habibana Habib Ahmad Al-Kaf di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.